punya rambut yang warnanya orange. Jennie juga orange. Bekerja sama dengan aespa, bayarannya mahal banget deh. Countdown start. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harap seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang teori prediksi dari Secret Number, aespa, dan juga Blackpink. Intinya hari ini kita akan main detektif-detektifan. So-soan ya. But anyway, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, make sure kalian sudah subscribe channel aku terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, mana suaranya dari kalian yang sudah menunggu grup favorit kalian comeback? Secret Number, aespa, dan juga Blackpink. Aku yakin kalian itu sangat menantikan comeback dari mereka. Apalagi mereka juga lumayan lama juga hiatusnya. Jadi of course, kalian sudah sangat menantikan comeback dari mereka. Namun sekarang sudah ada beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa mereka juga sepertinya akan melakukan comeback deh. Ya udah, langsung saja kita mulai dulu ya ngebahas tentang Secret Number. Seperti apa sih teori di balik comebacknya Secret Number? Nah cenggu, di sini ada beberapa clue yang sudah menunjukkan bahwa kayaknya Secret Number ini akan segera melakukan comeback deh. Untuk clue yang pertama adalah postingan dari Penata Rias. Jadi guys, pada tanggal 14 April tahun 2022, fans dihebohkan dengan story yang sudah diposting oleh seorang Penata Rias yang kerap kali bekerja sama dengan Secret Number. Dan ternyata ya, Penata Rias itu juga katanya tidak hanya bekerja sama dengan Secret Number saja, tapi dia juga bekerja sama dengan girl group lainnya. Contoh kayak Tribe. Habis itu dia juga menata rias untuk penyanyi solo wanita dan juga ada beberapa idol. As you can see, di meja tata riasnya itu tampak begitu banyak aksesoris wanita. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah aksesoris itu digunakan oleh Secret Number? Tapi melihat fakta bahwa dia juga tidak hanya bekerja sama dengan Secret Number, ada juga kemungkinan bahwa aksesoris itu digunakan untuk grup lain. Aku rasa seperti itu ya. Nah cinggu, mungkin teori pertama agak kurang kuat, tapi untuk teori yang kedua ini juga semakin memperkuat, yakni bagaimana postingan dari penata busana. Jadi, untuk perancang busana tersebut, ia telah mengunggah foto lokasi pemotretan dengan latar warna merah. Mirip dengan video story penata rias yang menunjukkan langit-langit ruangan dengan cahaya merah. Dan kemungkinan untuk konsep yang akan digunakan oleh Secret Number dalam comeback kali ini adalah retro. Tapi setelah aku lihat komentar-komentarnya, kok ada yang bilang agak kurang agak kurang sreg gitu loh sama konsep retro. Emang gimana sih pandangan kalian tentang konsep retro? Aku pengen tahu dong. Ntar komen di kolom komentar. Dan seandainya nih, kalian tuh juga pasti punya harapan dong, ya pasti punya harapan kan ya. Nah kalian tuh pengen Secret Number itu pakai konsep dengan genre apa sih? Entar komen di kolom komentar, aku pengen tahu ya. Dan kita akan masuk ke teori yang ketiga, karena aku yakin untuk teori pertama sama teori yang kedua kayaknya kurang kuat deh. Oke, kita tambahin lagi ya supaya teori comebacknya Secret Number ini makin kuat. Nah, untuk teori yang ketiga adalah rambut dari Lea. As you can see, bahwa Lea di sini rambutnya udah pendek gitu ya, cantik banget. Dan aku juga suka banget sama potongan rambut dari Lea, kayak bener-bener cocok banget, ya nggak sih? Dan guys, kalian tuh juga pasti tahu ya, bahwa kalau idol K-pop mau comeback, mereka itu biasanya akan ganti atau ubah gaya rambut. Entah itu nanti dipotong kek, ditambah hair extension kek, atau bahkan ganti warna rambut juga. Hal itu ditujukan supaya mereka juga terlihat lebih fresh di saat mereka itu melakukan yang namanya comeback. Jadi karena kalian sudah memotong rambutnya alias mengubah gaya rambutnya, ini juga semakin memperkuat bahwa mereka itu akan segera melakukan comeback. Jadi mohon bersabar untuk menunggu. Eits, ada lagi nih satu teori yang semakin memperkuat bahwa Secret Number itu akan segera melakukan comeback, yakni bagaimana postingan dari SM Prediction. Seperti yang kita tahu bahwa SM Prediction ini kan kerap kali ya memberikan spoiler-spoiler gitu tentang Secret Number. Kita sudah tidak bisa bilang lagi sebuah ramalan atau prediksi ya, karena menurut aku dia itu emang tahu gitu loh apa yang akan terjadi sama Secret Number. Mungkin dia ini orang dalam, I guess so. Karena guys, apapun yang dia tulis di sosial medianya yaitu Twitter, itu kebanyakan sih menjadi kenyataan ya. Salah satu yang cukup menggemparkan kemarin adalah bagaimana postingan yang menyebutkan bahwa akan ada member dari Secret Number yang keluar dan juga ada member yang ditambahkan. Padahal hal itu belum disampaikan oleh agensi, tapi dia udah ngungkapin secara langsung. Jadi ini yang semakin memperkuat bahwa kayaknya SM Prediction ini merupakan orang dalam dari agensi tersebut deh, I guess so. Dan cinggu, baru-baru ini dia itu sudah ngebahas sebuah cuitan. Dapat kalian lihat cuitannya adalah Countdown Start. Nah, cuitan tersebut kayak seolah-olah merujuk pada waktu hitung mundur dimulai. Akun tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa comeback Secret Number akan ada dalam waktu dekat. Kira-kira kapannya mereka akan melakukan comeback? Apakah di bulan Mei atau di bulan Juni? Tapi menurut aku kayaknya di bulan Mei deh, I guess so. Kalau kalian sendiri gimana nih? Bulan berapa Secret Number itu akan melakukan comeback? Menurut ramalan atau prediksi kalian? Entar komen di kolom komentar, aku pengen tahu. Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang kedua, yaitu Blackpink In Your Area.
Nah guys, seperti yang kalian tahu bahwa Blackpink ini kan udah lama banget hiatus. Oke, mereka adalah grup yang bener-bener paling lama banget hiatusnya ya. Jadi dikarenakan mereka juga sudah hiatus dalam waktu yang lama, tentu para penggemar juga sudah menantikan mereka itu akan melakukan yang namanya comeback. Namun guys, sampai sekarang itu belum ada sama sekali konfirmasi dari agensi kapan Blackpink ini akan melakukan yang namanya comeback. Tapi jangan khawatir ya, karena menurut aku emang sudah ada beberapa clue yang menunjukkan bahwa Blackpink ini akan segera melakukan comeback. Nah, di sini ada salah satu membernya yang juga kerap kali melakukan yang namanya spoiler. Ya, tebak, member Blackpink mana yang menurut kalian sering memberikan spoiler untuk comeback dari grup tersebut? Ayo dong komen, aku pengen tes seberapa blinknya kalian. Nah, kalau kalian tuh bener-bener blink banget, kalian tuh pasti tahu member yang sering melakukan spoiler di sini siapa? Yo, siapa lagi kalau bukan Jennie. Jennie diketahui kerap kali memberikan spoiler. Nah, untuk spoiler yang diberikan Jennie pun beragam. Entah itu di live-nya dia mengatakan satu kata dua kata yang merujuk pada petunjuk judul lagu mereka, atau bahkan di Instagramnya. Di Instagramnya dia juga kerap kali membuat caption. Captionnya juga bisa berbentuk emoji seperti itu. Dan ternyata setelah kita teliti ya, emojinya itu merujuk pada judul lagu mereka. Dan baru-baru ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Jennie itu sudah mengunggah sebuah foto. Jadi foto ini menunjukkan bahwa dia itu sudah mengganti warna rambutnya menjadi orange. Masih ingat dengan apa yang aku katakan di bagian secret number tadi, terutama di bagian Lea? Jadi, di saat idol biasanya akan segera melakukan comeback, mereka itu biasanya akan mengubah gaya rambut. Khususnya untuk Jennie, dia kan pada awalnya rambutnya warnanya hitam ya, dan sekarang dia sudah ganti menjadi warna orange. Dan cenggu di sini, Jennie itu juga sudah ngupload sebuah karakter di Instagramnya. Nah, karakter yang diunggah oleh Jennie itu namanya adalah Lilo, yang mana Lilo ini merupakan salah satu karakter yang ada dalam film The Fifth Element. Apalagi untuk si Lilo, dia kan juga punya rambut yang warnanya orange. Jennie juga orange. Wah, kok bisa sama ya warna rambutnya? Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah Lilo ini merupakan sebuah clue yang menunjukkan kepada comeback Blackpink selanjutnya? Entar komen di kolom komentar. Nah, kalau kita berbicara mengenai Lilo dan juga film The Fifth Element, ada yang unik sih dari film ini karena menurut aku akan ada make sense-nya loh dengan Blackpink. Kalian tahu nggak sih The Fifth Element itu ceritanya tentang apa? The Fifth Element sendiri itu berceritakan tentang keberadaan 4 batu yang memiliki power yang super amazing. Nah, 4 batu tersebut menginterpretasikan semua elemen yang berada di alam semesta, yaitu elemen air, elemen angin, elemen tanah, dan juga elemen api. Keempat batu tersebut akan punya kekuatan yang luar biasa apabila disatukan satu sama lain. Sehingga apabila menginginkan kekuatan yang luar biasa dari batu tersebut, maka mereka harus disatukan terlebih dahulu. Agak make sense nggak sih dengan Blackpink? 4 elemen batu, 4 member Blackpink, dan juga punya kekuatan luar biasa jika mereka disatukan. Kayak seolah-olah merujuk pada Blackpink nggak sih? Ya nggak? Apakah cuman aku doang yang mikir seperti ini? Kalau kalian sendiri gimana nih pemikirannya? Apakah sama juga kayak aku? Ntar komen di kolom komentar. Dan cenggu untuk genre dari film The Fifth Element ini adalah sci-fi, lalu ada juga adventure dan juga action. Apakah ini juga merujuk pada tema atau genre dari MP Blackpink yang kedepannya? Apakah MP mereka nanti akan bertema action ataupun sci-fi? Ntar kita tunggu saja ya bagaimana kedepannya. Kayaknya kalau mereka pakai konsep atau genre seperti itu, bakalan asik juga. Aku yakin seperti itu. Nah, berbicara tentang karakter Lilo yang sudah diposting oleh Jennie, Lilo sendiri menjadi elemen kelima ya guys, dan dia juga merupakan manusia yang terpilih menjadi bagian dari elemen terkuat. Mengingat warna rambut dari Jennie adalah orange yang sama dengan Lilo, what's that mean? Untuk yang satu ini aku nggak paham dan juga aku no comment. Dan guys, mengenai waktu dan juga bulan comebacknya Blackpink, banyak yang berteori bahwa mereka itu akan comeback di bulan Juni. Kenapa dapat seperti itu? Hal itu dikarenakan schedule dari comeback grup YG Entertainment. Seperti yang dapat diperhatikan, Treasure sendiri itu comeback di bulan Februari, Big Bang di bulan April, iKON di bulan Mei, dan juga Winner kemungkinan akan melakukan comeback di bulan Mei juga. Nah, jadi kemungkinan untuk comeback dari Blackpink adalah pada bulan Juni. Dan tolong diingat, ini tuh hanya prediksi fans ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Di bulan berapakah Blackpink akan melakukan comeback? Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang terakhir, yakni aespa. Nah guys, perlu kalian tahu ya bahwa aespa ini merupakan salah satu grup yang benar-benar tertutup banget, sangat-sangat rahasia, super secret. Bahkan ya, seperti yang aku lihat juga, untuk member-membernya nggak ada yang pernah spoiler tentang comeback mereka. Entah aku yang kudet atau gimana, tapi aku juga belum pernah menemukan sebuah postingan yang menunjukkan bahwa membernya melakukan spoiler untuk comeback mereka ke depannya. Intinya, apapun yang berhubungan dengan aespa itu benar-benar tertutup dan juga sangat rahasia. SM Entertainment itu kayak benar-benar secret banget loh mengenai comeback dari aespa.
Namun guys, kalian tahu nggak sih, belum lama ini ada seorang desainer namanya adalah Abel dengan username Instagram Arspinco itu mengunggah beberapa story Instagram. Pada salah satunya terlihat desain armor bergaya satanik dengan caption bekerja sama dengan Aespa, bayarannya mahal banget deh. Nah, hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Aespa itu akan segera melakukan comeback. Karena kan di sini ada postingan yang menunjukkan bahwa desainer tersebut sudah mendesain sebuah baju untuk comebacknya Aespa. Namun guys, sang desainer diketahui telah membantah dugaan tersebut dengan mengatakan bahwa ia tak bekerja sama dengan SM Entertainment. Kalimat tersebut katanya sih merupakan candaan ia dan juga teman-temannya saja. Abel bahkan tak menandai artis serta agensi terkait dalam story-nya tersebut. Walau telah diklarifikasi oleh sang desainer, para fans tetap berharap Abel ini dapat benar-benar bekerja sama dengan Aespa. Bahkan, desainer dari salah satu teaser Karina Aespa yang Savage, yakni Park Sung Woo, juga telah berbincang dengan Abel sebelumnya melalui direct message Instagram dan saling memberikan support. Dan guys, kalian tahu nggak sih bahwa ini tuh langsung loh menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online. Ada netizen yang sudah membuat postingan di situs komunitas Deku. Dia mengatakan, ada apa sih dengan baju comeback Aespa? Apakah mereka akan menganut konsep satanik? By the way, sebelum kita bahas atau membaca bagaimana komentar dari netizen, aku di sini mau memberikan opini kalau seandainya Aespa itu memakai konsep dalam artian satanik, itu menurut aku agak cocok juga sih sama mereka. Hal itu dikarenakan storyline. Kalian itu masih ingat nggak sih dengan bagaimana teori dari Black Mamba atau bagaimana scene dari Black Mamba? Nggak usah paham dulu deh teorinya. Coba lihat bagaimana scene dari Black Mamba. Itu kan juga kayak menunjukkan bahwa ada something yang benar-benar mistis banget gitu ya kan. Sosok ular yang juga mempengaruhi Karina. Di sini kita juga melihat mata Karina itu sampai hitam. Jadi di kanal ini mereka itu juga cocok gitu pakai konsep satanik. Satanik dalam artian bukan kayak merujuk pada Illuminati, that's not like that. Tapi satanik di sini dalam artian itu merujuk pada salah satu karakter yang evil, yang jahat. Gitu loh guys maksudnya. Dan coba kita baca bagaimana komentar-komentar dari netizen. Ini sulit ya untuk dilakukan dan juga berat. Bener sih, kalau kita lihat kostumnya itu bener-bener berat banget. Tapi ya, karena Aespa akan pakai, aku pikir sih itu akan cocok buat mereka. Aku bertanya-tanya, gimana mereka bisa comeback dengan konsep yang lebih kuat, tetapi mereka selalu memberikannya legendaris. Black Mamba, LOL, Next Level, Overwatch. Saya pikir kali ini konsepnya adalah StarCraft. Sungguh, konsep Aespa sangat cocok untuk para fans game. Jadi kesimpulannya adalah netizen tidak pernah melihat hal ini berhubungan dengan Illuminati atau apapun itu. Ya, kita tahu bahwa emang untuk desainernya itu kerap kali memberikan desain baju yang berkonsep satanik. Tapi satanik dalam artian di sini itu juga berhubungan dengan karakter evil. Buat yang sudah sering main game, kalian itu juga pasti tahu bahwa emang banyak banget karakter-karakter evil yang bajunya juga seperti itu. Nah cenggu, dikarenakan Aespa ini juga benar-benar rahasia banget, gak ada yang tahu dan juga gak ada yang memprediksi kapan mereka itu akan melakukan comeback. Tapi setelah aku baca cuitan dari para fans, banyak yang menilai bahwa mereka itu akan melakukan comeback di bulan Mei. Ini adalah menurut sebagian fans. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga sudah punya prediksi kapan Aespa itu akan melakukan comeback? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Intinya adalah mari kita support mereka dan juga kita harapkan semoga comeback mereka kali ini dapat sukses dan juga berjalan dengan lancar dan semuanya juga dimudahkan. Oke guys, kena untuk hari ini I'm Mr. K pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.